Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitriah, guru SMP Negeri 8 Salatiga ya. Kebetulan pada kesempatan kali ini saya ingin mengadakan ini ya, pembahasan uji kompetensi mata pelajaran IPA kelas 8 SMP bab yang ketiga, yaitu struktur dan fungsi tumbuhan, tepatnya halaman 149 sampai 152 ya. Sebelumnya siapapun yang mengenal channel saya ya, Umi Fitri Espansa, kami mohon bantuannya like, komen, subscribe, dan jangan lupa hidupkan tanda loncengnya. Karena apa? Biar ketika saya membuat video pembelajaran terbaru, kalian yang mendapatkan notifikasi yang pertama kali. Demikian ya, tolong sekali ya. Sekarang kita lanjutkan ya, pembahasan uji kompetensi IPA kelas 8. Mari kita mulai. Soal yang pertama ya, rambut atau bulu akar hanya terdapat pada bagian akar yang masih muda yang merupakan penonjolan atau diferensiasi dari jaringan. Namanya saja paling luar, ya pasti di bagian epidermis. Kan epi artinya luar ya, berarti jawabannya kalau menurut saya adalah B. Betul ya. Sekarang soal nomor 2. Umur pohon itu dapat dilihat dari garis-garis yang menunjukkan hasil kegiatan dari suatu masa pertumbuhan. Garis-garis itu disebut, nah ini itu kenapa ada garis-garis? Itu karena perubahan dari musim kemarau ke musim penghujan. Di saat musim penghujan banyak nutrisi sehingga garis lingkaran tahunnya itu tebal, sedangkan pada musim kemarau sedikit nutrisi sehingga garis-garis atau lingkaran tahunnya itu adalah tipis, sehingga bentuk pohon bentuk batang itu tidak ada yang bulat seser ya, berbentuk bulat lingkaran seser itu nggak ada, pasti bentuknya agak lonjong ya. Karena apa? Karena musim penghujan akan lebih besar atau lebih tebal. Nah yang seperti itu biasa disebut dengan apa? Pasti D, lingkaran tahun ya, karena aktivitas dari pembuluh xilem ya. Jawabannya D ya. Kemudian nomor 3, perbedaan berkas pengangkus pada batang monokotil dengan batang dikotil. Monokotil tidak punya kambium ya, berkasnya teratur. Iya betul. Bukan teratur, tidak teratur maksudnya dimanapun dia ada ya. Sedangkan batang dikotil berkasnya teratur, antara xilem floem itu dipisahkan oleh kambium. Jadi kalau menurut saya jawabannya adalah D. Ya betul. Nomor 3, jaringan yang ditunjuk oleh huruf X. Kan ini ya, ini kan kutilkula, kemudian ini itu epidermis atas, ini palisade, ini spon, ini pada itu pembuluh ya, ada xilem, ada floem. Kemudian ini epidermis bawah, di sini ada stomata ya, berarti ini daun ya. Jaringan yang ditunjuk oleh huruf X merupakan salah satu jaringan penyusun daun ya. Jaringan X disebut jaringan titik-titik dan berfungsi langsung saja, itu palisade, fungsinya untuk fotosintesis. Jawabannya A. Nomor 5, perhatikan gambar anatomi akar di samping mana. Oh ini bagian X, ini kan rambut-rambut akar, otomatis ya memperluas daerah penyerapan air dan unsur hara. Jawabannya adalah D ya. Sedangkan untuk melindungi akar ketika menembus itu di sini, ini ya, tunduk akar, mengangkut air dan unsur hara ini xilem, menopang pohon itu batang ya, atau jaringan kayu. Jawabannya D ya. Sekarang nomor 6 ya. Aduh, langsung jawabannya nggak apa-apa. Nomor 6, berikut ini bagian-bagian akar yang dilalui air tanah secara berturut-turut ya. Ya pastikan urutannya paling luar, epidermis atau yang ditumbuhi rambut-rambut akar. Kemudian masuk ke dalam, yaitu parenkim.
kemudian endodermis, kemudian xilem, baru naik ke atas ke daun ya. Nah, karena xilem mengangkut air dari akar ke daun ya. Kemudian nomor 7. Nah, ini sehelai daun ditutupi sebagian kertas timah, lalu diletakkan di tempat yang terkena cahaya matahari selama 24 jam. Daun tersebut kemudian dipetik dan dilakukan uji yodium pada permukaan atas daun. Proses tersebut merupakan cara untuk mengetahui bahwa fotosintesis dihasilkan amilum ya. Jawabannya A. 8. Ini adalah gambar jaringan batang ya. Bagian yang berfungsi jaringan pengangkut ditunjukkan pada bagian bernomor ya. Jaringan pengangkut kan xilem dan floem ya. 3 bagian dalamnya itu ya berarti C ya. 3 dan 4. 4 mana? Oh, ini floem, berarti ini xilem. 3 dan 4 ya. Nomor 9 ya. Berikut ini merupakan teknologi yang terinspirasi dari proses fotosintesis yang terdapat di dalam daun adalah, jawabannya C lah, like dispenser resistor ya. Ini mirip sekali fotosintesis yang terjadi di dalam daun. Kemudian nomor 10, lapisan pelindung pada daun tumbuhan yang menginspirasi pembuatan lapisan pengilat cat mobil adalah ya cuticula ya. Jawabannya B. Sekarang yang urean. Soal yang pertama. Berdasarkan hasil pengamatan kamu pada saat mengamati struktur anatomi batang kacang tanah dan jagung, jawablah pertanyaan berikut. Jelaskan perbedaan struktur jaringan kedua batang tersebut. Kacang tanah itu kan dikotil, sedangkan jagung itu monokotil. Nah, langsung aja kita bahas ya. Yang A, morfologi batang kacang tanah yaitu batang berkayu dan bercabang, memiliki kambium karena dia adalah dikotil ya. Susunan xilem dan floem teratur dalam lingkaran. Sedangkan pada jagung adalah batang tidak berkayu dan tidak bercabang dan tidak berkambium. Susunan xilem dan floem tidak beraturan atau tersebar. Kemudian jawaban yang kedua, berdasarkan ciri-cirinya termasuk kelompok tumbuhan apakah jagung dan kacang tanah? Kacang tanah termasuk dikotil, jagung termasuk monokotil ya, seperti itu. Sekarang nomor 2. Fotosintesis adalah proses penyusunan atau pembentukan senyawa kompleks dari senyawa sederhana yang dilakukan oleh tumbuhan. Sebutkan 3 faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis ya. Jawabannya adalah intensitas cahaya, matahari, karbon dioksida ya. Tuh. Kalau tidak ada 3 hal ini, fotosintesis tidak akan terjadi. Soal nomor 3. Akar pada tumbuhan berfungsi sebagai penopang tumbuhan untuk tumbuh. Namun, pada beberapa tumbuhan, akar termodifikasi membentuk fungsi khusus. Sebutkan 3 macam jenis akar yang termodifikasi disertai dengan contoh tumbuhannya. Oke ya. Memang ya, akar pada tumbuhan itu bermacam-macam. Ada yang berfungsi untuk bernafas, ada yang berfungsi untuk menghisap, ada yang berfungsi untuk pegangan dan sebagainya. Nah, berdasarkan itu ya, itu kan kita disuruh menyebutkan 3 macam jenis akar ya. Nih, akar penyimpan, contohnya pada singkong, wortel. Kemudian akar isap pada anggrek dan akar tunjang pada tanaman bakau ya. Ini 3 yang harus kita sebutkan, sudah ada jawabannya. Sekarang kita masuk ke nomor 4. Nah, langsung kita jawab ya. Pertanyaan yang pertama ya. Ini ya, soalnya kita singgung dulu ya. Pada suatu pengamatan percobaan tentang fotosintesis ditemukan data sebagai berikut. Setelah ditetesi larutan kalium iodida atau yodium, kondisinya seperti pada gambar ya. Yang tertutup itu tidak mengalami fotosintesis sehingga warnanya akan tetap kuning ya, seperti warna yodium. Tetapi yang tidak tertutupi akan mengalami fotosintesis sehingga ketika ditetesi akan berwarna biru tua atau gelap ya. Sekarang jawaban yang pertama ya. Jelaskan pada bagian daun yang mana terjadi fotosintesis dan buktikan berdasarkan data pengamatan.
Langsung saja, baca sini kelamaan ya. Daun yang ditutup itu tidak mendapatkan cahaya matahari sehingga tidak mengalami fotosintesis. Akibatnya ketika ditetesi yodium dia tidak berubah warna atau tidak menunjukkan adanya amilum. Lawannya ya, daun yang tidak tertutup ya itu akan mengalami fotosintesis. Akibatnya ketika ditetesi yodium akan berubah menjadi biru kehitaman yang merupakan pertanda bahwa daun tersebut mengandung amilum atau karbohidrat. Itu jawaban yang A. Yang kedua, ini ya, apa fungsi dari memasukkan daun yang akan diuji pada air yang mendidih ya? Fungsi perendaman pada air yang mendidih adalah untuk membunuh kuman-kuman yang ada pada daun dan mematikan sel-sel pada daun, sehingga ketika dilakukan uji yodium itu lebih mudah meresap ya. Kemudian, apa fungsi dari penggunaan alkohol dalam proses pengujian daun yang mengalami fotosintesis? Fungsinya adalah untuk melarutkan klorofil. Kenapa klorofil harus dilarutkan? Karena kalau warnanya tetap hijau, kita untuk mengamati apakah mengandung amilum dengan yang tidak mengandung amilum tidak bisa dibedakan, karena semua berwarna hijau. Itu jawabannya. Sekarang kita masuk soal yang kelima. Tumbuhan membutuhkan berbagai bahan untuk fotosintesis. Salah satunya adalah air yang bergerak dari akar sampai ke ujung daun. Bagaimana cara air yang diserap dari tanah dapat sampai ke daun paling atas? Bagian tubuh tumbuhan manakah yang berperan? Nah, langsung kita jawab. Air akan diserap oleh akar dengan cara difusi melalui rambut-rambut akar menuju korteks, melewati pita kaspari dan memasuki silim akar. Kemudian air bergerak menuju silim batang dan selanjutnya menuju silim daun. Dari silim daun, air akan berosmosis masuk ke dalam sel parenchyma palisade pada daun ya, dan sel sponsa untuk keperluan fotosintesis. Itu adalah jawabannya. Sekarang yang B. Bagian tubuh tumbuhan manakah yang berperan, yaitu rambut akar, korteks akar, dan silim ya. Ini soal yang kelima, berarti sudah selesai. Nah, demikian tadi pembahasan materi bab 3 yaitu struktur dan fungsi tumbuhan ya. Kami dasarkan pada buku guru masih sama, yaitu terbitan Kemdikbud untuk K13 revisi tahun 2017 ya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian kami salah-salah kata. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.